Dan ada beberapa pilihan untuk akunnya. Kalian bisa register ya untuk akun pribadi kalian atau bisa menggunakan guest login. Jadi ini seperti kayak inventory kepemilikan kita lah ya, seperti itu. Kemudian untuk fitur ranking juga ada di sini. Jadi top global lah kayak gitulah, orang-orang top di sini yang sudah mempunyai ranking tinggi. Yo, what's up? Ketemu lagi masih di Indo James Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar cryptocurrency. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan tahu tentang kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya di seputar cryptocurrency. Oke, kami ingatkan kembali di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, rekomendasi proyek untuk video kali ini masih di seputar game NFT ya, game play to earn juga yang cukup menarik dengan genrenya di seputar game card ya, ataupun permainan game dengan menggunakan kartu ya. Dan game ini bisa kalian jadikan sebagai salah satu referensi aja ya untuk rekomendasi project game yang mungkin ingin kalian masuki atau kalian ambil. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung menuju ke projectnya. Let's go. Era 7. Yap, ini adalah nama projectnya ya. Era 7 ini merupakan Game of Truth ya, yang merupakan TCG gaya metaverse yang dikembangkan di Binance Smart Chain, yang merupakan sebuah permainan perdagangan kartu ya, ataupun card trading game yang canggih juga ya, yang menggunakan metode permainan baru yang inovatif dengan kombinasi yang sempurna ya antara pertarungan dan strategi. Dan game ini menjadi sangat immersif dan dibagi menjadi game, kalau nggak salah tuh sekitar 3 menit yang terpisah. Di game ini juga bisa memainkan PvE ya, atau person versus environment, atau melawan robot lah kayak gitu, atau melawan komputer, atau juga PvP, jadi person versus person, dengan menyebarkan istilahnya tuh memakai kartu kayak gitulah, kartu game. Mungkin kalian yang sudah familiar dengan permainan Yu-Gi-Oh ya, mungkin seperti itu gameplaynya. Dan yang uniknya di permainan era 7 ini, Game of Truth-nya, jadi di sini nanti akan menggabungkan project NFT juga, kemudian DeFi dan juga blockchain ya, yang tentu saja akan mengubah pengalaman GameFi berbasis NFT secara internasional ya. Dan ini benar-benar menyempurnakan konsep NFT dan juga gamification ya, serta untuk DeFi juga. Oke, sebelum kita bahas untuk lebih detail tentang gamenya, kita mampir dulu ya di CoinMarketCap, dimana untuk project era 7 ini sebenarnya sudah ada di CoinMarketCap, dan ini baru masuk ya, baru listing di CoinMarketCap, dimana sekarang itu untuk harganya, untuk tokennya sendiri itu, namanya tokennya adalah ERA ya, ini masih di 1731 ya pada saat video ini dibuat, sekitar pukul 17.45 tanggal 2 Maret 2022. Kalian bisa cek sendiri di sini, dan sudah tersedia untuk marketnya ya di PancakeSwap versi 2. Nanti kalian bisa membeli token ERA di PancakeSwap. Dan untuk komunitasnya di Twitter ya, sekarang sudah ada sekitar 68,2 ribu follower, dan ini cukup besar ya. Serta kalau kita lihat di Telegram juga ya, untuk komunitasnya ini sudah ada sekitar 70.465 members di grup Telegramnya, dan ini cukup besar juga. Artinya banyak ya dari istilahnya teman-teman kita yang antusias dengan project dari era 7 ini, karena cukup bagus sih dari gameplaynya juga. Nah di sini untuk info terbaru kalian bisa baca sendiri ya di Twitternya. Jadi berbagai update terbaru yang dilakukan oleh developer dari
Era 7 ini. Nanti linknya untuk Twitter dan yang lain-lain akan kami sertakan di deskripsi. Oke, kita balik lagi ke websitenya. Dimana untuk tujuan dari game Era 7 ini ya adalah untuk membuat pemain menikmati kesenangan permainan dan mendapatkan pendapatan dengan mudah di Era 7 ini. Dan para pemain itu bisa mendapatkan token Era saat bermain atau hanya menukarkannya di market ya, khususnya di PancakeSwap. Nah, ini untuk play to earn-nya ya. Kemudian untuk karakternya di sini sudah dijelaskan ya secara detail. Ini ada beberapa karakter, dan karakter-karakter di sini semuanya itu berupa NFT ya. Artinya nanti kalian juga bisa mentradingkannya di marketplace, juga memperjualbelikannya di marketplace juga. Dan ini bisa juga dijadiin sebagai tambahan reward ya. Jadi keren banget. Oke, di sini ada beberapa karakter ya, seperti Frozen Necropolis, ada Inferno juga, Academy of Mysteria, Rock World, Pirate Bay, ada Zen Valley, dan juga Empire of Light. Nah, di sini kalau kita ambil contoh ya, untuk di Frozen Necropolis ini ada beberapa karakter. Nah, di sini ada seperti Iserele, ada juga Sarkastor. Nah, di sini kalian bisa cek sendiri untuk setiap karakteristiknya. Dan dari beberapa kategori ini ya, jadi mempunyai karakteristik dan juga hero-heronya sendiri. Kalian bisa cek sendiri nanti di websitenya. Dan untuk semua karakter NFT ini kalian bisa beli ya, tinggal buy now aja, nanti akan dibawa ke marketplace-nya. Dan sekarang ini sudah ada untuk marketplace-nya, kita bisa cek. Harganya pun di sini cukup bervariasi tergantung dari rarity-nya. Kalian bisa cek sendiri ya, rata-rata ada yang 1000 BUSD. Jadi di sini untuk pembeliannya menggunakan BUSD ya. Karena ini project dibangun di jaringan Binance Smart Chain, jadi untuk pembeliannya supaya lebih harganya stabil. Jadi untuk NFT-nya menggunakan koin BUSD. Oke, jadi kalian bisa membelinya di sini. Dan untuk di marketplace-nya ini ada beberapa fitur juga ya, seperti ada Era Box. Dan ternyata loadingnya lama banget, mungkin belum siap ya untuk Era Box-nya. Nah, di sini juga ada untuk fitur mini camp. Ini masih belum bisa dibuka ya. The mining pool is not yet open. Jadi nanti kalian bisa melakukan mining juga di sini. Jadi cukup keren juga ya untuk projectnya. Untuk pembeliannya kalian cukup mengkonekkan wallet kalian, baik MetaMask ataupun menggunakan Trust Wallet ya, ataupun bisa menggunakan Wallet Connect. Jadi nanti kalian tinggal scan QR kode yang muncul di Wallet Connect-nya. Jadi cukup simpel ya. Nah, ini untuk pilihan di marketplace-nya ada box juga di sini ya. Loot box-nya ada. Jadi nanti kalau kalian beli di sini bisa mendapatkan NFT tertentu gitu. Dan ada juga untuk battle cards-nya. Ini saya tidak mempunyai ya. Oke, jadi cukup simpel banget untuk marketplace-nya. Jadi kalian nanti bisa explore sendiri di sini. Kita lanjut untuk di website-nya ya. Jadi apa sebenarnya untuk token dari Era itu sendiri? Jadi Era 7 kan mempunyai token natifnya namanya Era. Dan untuk utility dari token Era itu sendiri ya, kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa melakukan play to earn untuk menghasilkan token Era ini dari beberapa event ini ya, seperti special event, ada expert aliens, ranked competition, ada World Cup juga, dan mining. Jadi dengan beberapa aktivitas ini kita bisa earning untuk bisa mendapatkan token Era ini. Kemudian untuk token Era ini bisa kita perjualbelikan di exchange ataupun ditukar ke fiat money. Kemudian kita juga bisa melakukan trading dengan token ini juga, serta untuk membeli Era Box. Oke, jadi cukup keren untuk utility dari token Era ini. Dan kalau tidak salah tadi saya sempat baca sedikit ya di white papernya, untuk project ini menggunakan dual token ya. Ada token Era dan satu lagi namanya token GOT atau token GOT. Nanti kita akan coba baca di white papernya supaya lebih jelasnya. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang ya. Kemudian ada lagi Watch God ya, ini bisa dibilang adalah token kedua ya dari Era 7 game ini, dimana untuk token God ini digunakan untuk currency-nya ya di gameplay permainannya. Dan ini juga sebagai currency eksklusif untuk membuat para players itu menjadi seorang investor kalau kita baca di sini ya. Dan kita bisa mendapatkan token God ini ya dari play to earn, kemudian bisa dari marketplace juga. Dan untuk token God kita bisa menggunakannya untuk summoning
kemudian juga untuk synthesizing. Untuk roadmapnya, project dari Era 7 ini sudah dimulai dari bulan 10 ya, tahun 2021 kemarin. Kemudian sekarang sudah memasuki untuk di roadmap tahun 2022. Ini untuk bulan 1. Untuk pengujian internal ini sudah ya. Dan untuk IGO-nya untuk initial game offering ini sepertinya juga udah, tapi saya di sini tidak mengetahui informasinya untuk pengadaan dari IGO kemarin. Mungkin nanti kalian bisa cek sendiri ya di Twitternya atau di artikel-artikel yang lain. Di bulan Februari sekarang 2022 ya, Era 7 Alpha versionnya ini akan launching untuk versi PC, kemudian iOS dan juga Android. Nah ini keren banget ya, berarti secara mobile pun nanti kita bisa memainkan game ini. Nah bagus ini. Kemudian juga untuk Era Tokens ini akan launching di DexCheck. Nah DexCheck ini bisa dibilang sebagai Decentral Exchange ya, ataupun exchange yang akan bekerja sama untuk market dari token Era ini ya, setelah dari PancakeSwap Exchange. Kemudian juga untuk IDO-nya juga kemungkinan besar akan diadakan di DexCheck juga. Nanti untuk detailnya kita tinggal cek aja di Telegram group ataupun di Twitternya. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Kemudian untuk di 2023 kuartal pertama ya, ini untuk competitive broadcasting platform, jadi akan diadakan di kuartal pertama 2023, jadi masih lama banget ya, ini secara live. Dan di kuartal ketiga ini untuk competitive star platform dan juga ada metaverse flagship product. Pada 2024 kuartal pertama ini untuk blockchain pertama ya, untuk game competitive community. Dan juga 2024 kuartal 3 untuk animation series, jadi ada series animasinya nanti, jadi kemungkinan ada project untuk pembuatan film animasinya, kemungkinan ya. Dan di 2025 kuartal pertama ini untuk Era X second generation competitive blockchain game, jadi ada generasi berikutnya untuk competitive blockchainnya. Serta di 2026 kuartal pertama ini untuk competitive ecological layer 2 platform, jadi kemungkinan nanti ada layer kedua dari platform game ini, jadi keren banget. Dan sampai di 2028 kuartal pertama ini blockchain game engine self-service editor. Jadi untuk roadmapnya sendiri ini sangat panjang banget, dari tahun 2021 sampai 2028, dan kemungkinan dari beberapa tahun ini ya, khususnya di tahun awal tahun 2023 sampai 2028 ini akan dipecah lagi ya untuk setiap tahunnya, karena tidak mungkin pengembangannya hanya sebatas kayak gini doang, pasti ada banyak fasenya di sini. Oke, kita tunggu aja nanti untuk update dari roadmapnya ini nanti. Kemudian untuk partnernya, jadi di sini cukup keren banget ya, ada beberapa venture capital seperti ada TK Capital, Tuneri Capital, ATTM Game Guild, ada Mobox juga, ada Alpha Coin Fund, Good Games, Water Drip, dan masih banyak lagi. Dan yang cukup keren di sini ya, ada juga Huobi Venture ya, dan Binance NFT. Artinya apa? Kalau memang bekerja sama dengan Binance NFT, jadi nanti NFT yang ada di game Era 7 ini akan bisa kita beli juga di Binance NFT ya. Nah ini adalah tampilan dari Binance NFT, mungkin buat kalian yang belum paham ya. Jadi seperti layaknya OpenSea ya, cuman ini adalah platform yang dibikin oleh Binance. Dan di sini untuk pembeliannya, kalau kalian ingin membeli NFT di sini ya, biasanya itu menggunakan BUSD ya biasanya. Kalau nggak BUSD biasanya menggunakan BNB. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di sini ada yang menjualnya juga menggunakan Ethereum, ada BUSD juga dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri di Binance NFT. Oke. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Oke, di sini untuk gamenya itu sudah ada yang mengaudit ya, dari audit Armors dan juga audit Sartic. Nah di sini kita coba aja lihat gimana result dari audit yang dilakukan oleh kedua platform ini. Yang pertama kita coba cek untuk di audit Armor. Nah, ini adalah platformnya Armor Labs, dan di sini ada 22 halaman. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih detailnya karena penjelasannya ini cukup detail dan teknis banget, khususnya untuk bahasa pemrogramannya ya. Jadi buat teman-teman semua yang paham dengan bahasa pemrograman, kalian bisa cek sendiri di sini untuk lebih detailnya. Dan kita di sini ambil aja untuk resultnya ya. Kalau kita baca di sini untuk permission restriction-nya,
Ini cukup bagus ya, semuanya udah lulus untuk detection resultnya, bahkan untuk security suggestion-nya ini tidak ada dan tidak ditemukan, jadi bagus ya. Kemudian untuk audit yang dilakukan oleh Certik, kita juga bisa lihat di sini dari security score-nya ini belum available dan sudah ditemukan untuk 6 total finding-nya. Untuk mayornya 1 dan untuk informasionalnya ini 4 serta untuk minornya 1. Jadi ini masih dalam masa resolving dari developernya ya untuk menyelesaikan total finding-nya ini. Untuk informasi token price ini masih belum tertera dan untuk market cap-nya juga masih belum. Lebih lengkapnya lagi nanti kalian bisa cek sendiri di websitenya di Certik ya. Nanti akan saya kasih linknya di deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut untuk di white papernya. Nanti kalian bisa klik sendiri di sini untuk lebih jelasnya ya. Nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini sudah dijelaskan secara detail ya untuk permainannya, baik untuk pengenalan dari kartunya sendiri ya, dari era 7-nya. Kalian bisa baca sendiri lebih detailnya. Untuk pertarungan gameplaynya di sini juga kalian bisa baca, ini adalah preview dari tampilan gameplaynya nanti, kemungkinan akan seperti ini. Untuk summoning ya, ini juga udah dijelaskan juga di sini dimana untuk cara summoningnya, sintesis juga. Kemudian sintesis itu maksudnya seperti breeding ya, jadi kayak menggabungkan kedua kartu, kemudian akan menghasilkan kartu yang baru dengan level yang lebih tinggi. Nah, ini keren banget sih sebenarnya. Kemudian untuk benua atau metaverse-nya ya, kalian bisa cek sendiri di sini. Kemudian untuk tokenomics-nya, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada 2 token, yaitu token ERA dan token GOT atau token GOT ya. Dimana untuk token ERA sendiri di sini bisa digunakan sebagai mata uang lokal, jadi untuk pertukarannya. Kemudian untuk membeli GOT atau Mastercard atau Battle Card dan NFT item serta NFT Mystery Box di marketplace. Kemudian juga untuk mengaktifkan transaksi antar pemain ya, dan juga untuk membeli tanah dan mendapatkan lebih banyak hadiah token ERA, untuk mengeluarkan janji untuk memperoleh hak-hak masyarakat atau voting juga ya, dan berpartisipasi dalam pemerintah dan pemungutan suara serta pengambilan keputusan lainnya, dan juga untuk sebagai staking ya, atau sebagai biaya pendaftaran di PVT nanti. Caranya cukup gampang untuk bisa mendapatkan token ERA ini, bisa membelinya di DEX Central Exchange ya, berupa PancakeSwap atau di Central Exchange, dan bisa melalui hadiah dalam gamenya nanti atau airdrop juga ya, dan juga bisa melalui mining liquidity dan juga hadiah dari PVT. Jadi cukup banyak cara yang bisa kalian pilih untuk bisa mendapatkan token ERA ini. Kemudian ada juga untuk token GOT, dan ini sebagai reward ya di aktivitas gamenya nanti. Seperti kalau kita bermain aksi Infinity itu kita bisa mendapatkan SLP kayak gitulah. Dan juga sebagai dari hadiah untuk PvE-nya ya, Person versus Environment. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya di sini ya, bagan-bagannya. Untuk allocation dari tokennya sendiri kalian bisa cek sendiri ya, untuk versi distribusi di seed round, private sale, IFO, pledge to earn dan yang lain-lain kalian bisa cek sendiri. Dan lebih detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian untuk allocation juga ya, untuk masa alokasi juga. Kemudian untuk versi vestingnya, jadi ada masa vestingnya, jadi tidak langsung ya kalau kita mengikuti beberapa eventnya seperti di Investment Institution Private Offering nih, IFO ya. Ini kita tidak bisa langsung mencairkan atau menukarnya dengan uang fiat, karena tujuannya dari vesting ini adalah untuk menjaga dari volatilitas harga yang terjadi di token ini, khususnya untuk token GOT ini ya, biar nanti harganya stabil lah ya. Oke, nanti lebih jelasnya kalian bisa cek sendiri di white papernya. Kemudian untuk tim kalian bisa cek sendiri, ini adalah nama-nama orangnya dan beberapa gelar ataupun background ya dari orang-orangnya. Cuma di sini kita tidak tahu dari segi penampakan ataupun wajah dari timnya ini ya. Jadi bisa dibilang untuk tim ini kurang dogs. Tapi tidak masalah jika mereka sudah pernah ya dari game ini kan mengikuti IGO. Dan biasanya kalau suatu project itu untuk bisa mengikuti IGO di salah satu platform launchpad, biasanya itu ada syarat untuk KYC dari si developernya. Nah, kalau lulus mereka bisa melakukan IGO di platform launchpad tersebut. Jadi artinya sebenarnya ini sudah KYC ya yang telah dilakukan oleh platform IGO yang kemarin-kemarin. Oke, jadi cukup bagus untuk gamenya.
Dan untuk lebih jelas dari informasinya kalian bisa cek sendiri di white papernya ya, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Kemudian sekilas untuk di BSC Scan, ini khususnya untuk di token ERA ya. Dan saya mencari untuk smart contract dari token GOT-nya ini saya belum mendapatkan, dan baru dapat untuk smart chain-nya baru dapat untuk token ERA-nya ya. Kalian bisa cek sendiri, kalian bisa copy smart contract-nya ini dan kalian bisa masukin secara manual di MetaMask kalian jika kalian mempunyai token ERA. Total supply-nya ada sekitar 442 jutaan ya token ERA, dengan holder sekarang itu sudah mencapai 9.408 address. Dan kalau kita lihat di sini untuk persentase address-nya ya, ini cukup sehat sih menurut saya ya. Dimana untuk 84% ini masih ada di developer ya, istilahnya masih di liquidity lah, masih belum ada wallet pribadi yang memiliki. Dan kalau kita lihat di sini ya, secara persentase ini cukup seimbang ya, tidak ada wallet pribadi yang mempunyai persentase kepemilikan untuk token ERA ini yang lebih dari 10%. Ini cukup sehat. Oke, bagus. Oke, untuk gameplaynya ini untuk versi alfanya ini sudah bisa kita coba. Kalian tinggal klik aja ini tombol ini ya, nanti akan dibawa ke halaman ini. Dan ada beberapa pilihan untuk akunnya. Kalian bisa register ya untuk akun pribadi kalian, atau bisa menggunakan guest login. Jadi kalian login sebagai tamu aja ya. Jadi kalian tinggal pilih aja. Nah, di sini saya ingin mencoba menggunakan guest login aja. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Dan di sini ada beberapa fitur ya, seperti ada deck juga, ranking, kemudian tasknya juga ya. Kita coba klik untuk di decknya ada apa di sini. Ini kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya ya dari decknya. Ini seperti kayak inventory kepemilikan kita lah ya, seperti itu. Kemudian untuk fitur ranking juga ada di sini. Jadi istilahnya itu top global lah, kayak gitulah. Orang-orang top di sini yang sudah mempunyai ranking tinggi tertera di sini ya. Ranking, nickname-nya, poin, kemudian rank-nya juga ada. Kalian bisa cek sendiri di sini. Marketplace-nya kalian juga bisa klik ya nanti di sini, karena ini masih dalam versi alpha, jadi belum banyak fitur yang terbuka di sini. Untuk pilihan quick match, kita coba aja. Kita langsung untuk finding match aja, kita cari untuk musuhnya. Oke aja. Kita cari dulu. Oke, jadi seperti ini ya tampilannya nanti. Nah, di sini saya mungkin belum paham cara mainnya, jadi kita asal aja ya. Insufficient mana kayak gini. Oke, terus musuhnya mana ya? Oke, punch. Oke, jadi seperti kayak di aksi Infinity juga sih. Oke, jadi permainan kartunya tuh seperti ini ya. Oke, jadi seperti itulah ya kira-kira permainannya. Nanti kalian bisa coba sendiri dan pelajarin sendiri untuk lebih detail dari permainannya. Ini hanya mencoba saja. Oke, jadi itu sedikit preview untuk game dari ERA7 ini, cukup keren sih. Dan lebih detailnya nanti kalian bisa baca sendiri di websitenya ataupun di white papernya agar lebih jelas informasinya dan gimana untuk gameplaynya juga. Oke, jadi kesimpulannya untuk game ini cukup menarik. Kita tunggu aja untuk update-update terbaru dari game ini, karena masih dalam masa alpha ya, versi alphanya. Kita masih belum bisa memainkannya secara full version dan beberapa fitur-fitur masih belum terbuka. Oke, kita tunggu aja nanti. Jika kalian tertarik untuk project ini, kalian bisa ikuti di berbagai macam media sosialnya seperti Telegram, Twitter, Facebook, dan yang lain-lain. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian dan gunakan uang dingin sebagai modalnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu berolahraga, selalu berpikiran positif, dan tidak lupa untuk selalu berdoa agar selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Terima kasih, keep health dan keep cuan.